Baru ganti warna, tinggal masukkan. Aman ya Mas Yudi? Maksudnya untuk warna-warna yang lain, nggak perlu dicuci gitu enggak? Nggak perlu Mas. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Ini istimewanya yang otomotif kan itu Mas. Oh iya. Dia dibersihkan mudah karena nggak pakai selang. Nah kalau yang industri itu nggak bisa dibersihkan, harus satu warna satu selang Mas. Yudi. Yang ini, lah ini kan ada gambarnya Mas, kalau kita kasih petunjuk Mas. Nah kalau yang ini nih hooper itu untuk narik catnya ini Mas. Ya ini kan gambar hooper. Ya. Itu buat narik catnya. Itu buat banyaknya cat. Kalau yang ini plus ini. Halo, selamat pagi Mas Yudi. Pagi Mas. Halo Mas Yudi ya. Halo. Ini Mas? banyak mungkin yang teman-teman kan pengen tahu reviewin mesin powder coating itu Mas Yudi. Oh iya. Kalau yang di sebelah kanan Mas Yudi ini powder coating apa Mas Yudi? Ini powder coating otomotif Mas. Otomotif ya Mas Yudi. Ya. Kalau yang sebelah kirinya Mas Yudi nih? Ini powder coating industri. Jadi kalau industri pakainya ini Mas Yudi? Ya pakainya itu. Kalau industri pakainya itu. Kalau yang kanan itu otomotif. Iya. Tapi kita review untuk mesin powder coating otomotif aja mungkin nih Mas Yudi ya? Boleh. Soalnya Mas. kan rata-rata kan banyak kan yang pengguna di mesin powder coating Solo itu kan pakainya mesin powder coating otomotif ya Mas Yudi? Ya boleh Mas. Kalau industri kan memang keperluannya orang-orang industri. Ya. Jadi kalau seumpama mesin powder coatingnya bisa dijelasin Mas Yudi? Bisa Mas. Itu tuh Mana? apa namanya? Untuk mesin powder coatingnya seperti ini ya? Ya seperti ini. Fungsi-fungsi panelnya dulu mungkin Mas Yudi? Boleh. Apa aja Mas Yudi? Ini tombol on off. Itu untuk tombol on off Ya ya? on off-nya. Terus yang lain? Yang ini untuk besar kecilnya elektromagnetiknya itu, groundingnya itu. Groundingnya ya? Ya masuk ke ini elektromagnetiknya itu. Biasanya kalau selama grounding itu di berapa Mas Yudi untuk Ini setting? seperempat aja Mas, ini seperempat. Jadi jangan terlalu full. Nanti kalau full dia kalau untuk nembak itu dia seperti kayak akar itu Mas. Jadi dia malah nggak nempel. Ini sedikit aja dirasakan kan bisa nanti ada kayak printing gitu loh Mas. Nah kalau sudah gitu ya sudah, jangan terlalu gede nih. Kalau rekomendasinya ini seperempat aja. Seperempat udah pasti aja? Nempel ya, udah pasti nempel Mas. Oh Jadi, berarti kalau seumpama seperempat itu kecuali kalau nanti medianya mungkin kayak korosi yang biasa di konten-konten powder coating Solo itu Mas Yudi. Ya. Kalau sama Nasun berarti dibakar ya? Iya dibakar. Kalau nggak nempel itu bukan karena ini besar kecilnya grounding elektromagnetiknya itu bukan itu Mas, tapi media. Iya medianya biasanya korosi atau tertutup ada jamur itu harus dipanasi dulu. Biarpun itu sudah melewati treatment sunblast ya Mas Yudi ya? Betul ada minyak dia juga nggak bisa. Jadi kalau seumpama untuk grounding ya seperempat aja Mas Yudi ya? Seperempat gitu aja iya. Kalau cuma nanti medianya itu memang sudah agak korosi, terus habis itu nggak begitu nempel, solusinya ya berarti dipanasin dulu. Iya biasanya pakai gun itu loh Mas. Pakai gun? Gun yang api itu loh buat tukang las-las pipa itu loh Mas. Pakainya itu ya. Kalau untuk panel yang lain Mas Yudi? Yang ini, lah ini kan ada gambarnya Mas, kalau kita kasih petunjuk Mas. Lah kalau yang ini nih hooper itu untuk narik catnya ini Mas. Ya ini kan gambar hooper. Ya. Itu buat narik catnya. Itu buat banyaknya cat. Kalau yang ini plus ini untuk dorongnya Mas. Ini kan ujungnya ada nozzle Mas. Nah, bentar tak tunjukin. Dapat nozzle-nya tuh banyak apa enggak sih Mas? Banyak ya? Mas. Ini ada yang kecil, ada yang besar. Lah ini kan kayak payung kayak gini Mas.
Ya. Semakin didorong dikasih angin kan, dia semakin lebar. Oh gitu. Ya. Terus untuk yang lain lagi Mas Yudi? Terus yang ini yang kurang ini untuk yang industri Mas. Kalau yang untuk otomotif ini nggak saya fungsikan. Oh gitu. Nah itu untuk nahan bubuknya itu. Jadi cuman hanya ada 2 panel aja yang mungkin digunain kalau otomotif ya? Ya hanya ada 2. Ini untuk dorongnya. Kalau yang plus ini untuk dorongnya. Kalau yang ini untuk banyak sedikit bubuknya. Oh istilahnya keluar banyak apa enggak? Untuk gannya powder coatingnya. Ya, betul Mas. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Ya. Untuk yang ini sebelah kanan itu? Yang ini filter Mas. Jadi angin masuk dari kompresor. Ya. Itu kan biasanya ada uap airnya Mas. Ya. Lah itu tersaring di sini. Lah ini. Berarti itu nanti kalau seumpama ada airnya rajin-rajin tinggal dikeluarin ya Mas Yudi ya? Dikeluarin, ditarik. Di atasin atau ditarik ya, di atasin kalau nggak salah. Kalau untuk tekanannya Mas Yuda itu di berapa itu? Tekanannya di 3 bar Mas. 3 bar? Ya. Berarti kalau seumpama butuh kompresornya sebenarnya berapa sih Mas Yudi? Kecil Mas, 1 HP cukup ini. 1 HP cukup? Ya. Tekanan di berapa tadi? 3 bar. 3 bar, 1 HP itu bisa ya di 3 bar ya? Turah-turah Mas, sudah bisa. Terus habis itu kalau seumpama listriknya penggunaan itu berapa nih Mas Yudi? Kalau seumpama produk? Ini cuma 100 watt paling Mas, cuma kontrol-kontrol aja. Oh 100 watt? Ya, kecil sekali ini. Kalau yang ada di belakang itu apa aja? Mungkin bisa dijelasin. Oh ya, yang di belakang ini penting Mas, penting juga nih. Ini penting ya? Ini inputnya. Terus yang ini sejajar sama yang depan Mas. Oh gitu, panel depan ya. ya? Tinggal ngikutin yang depan, makanya sini nggak saya kasih petunjuk karena sudah ngikutin yang depan. Oh gitu. Lurus saja Mas ini, lurus ini sudah. Oh keluarnya yang untuk apa namanya hooper, berarti yang ini udah sejajar, jadi nggak usah saya kasih petunjuk yang belakang. Gitu. Kalau yang ini power, lah power itu kemarin juga ini Mas, ada yang masuk nih itu kurang masuk lah kayak gini. Kemarin ada itu nggak bisa Mas, jadi harus lep Mas, harus masuk semua. Harus masuk semua. Itu bisa dilepas, coba lihat Mas. Oh soalnya kalau pengiriman biasanya dilepas ya, dikasih ke ini plastik ini. Lah kemarin itu ada yang masuk nih nggak terlalu masuk ya, dikira sudah mentok ya Mas, ternyata masih butuh tenaga sedikit. Jadi itu mungkin ya. Ya ini tips juga. Tips. Jadi kalau seumpama nanti untuk apa ini colokan power ya? Ya colokan power kan dicopot nanti dari sini itu harus sampai mentok. Ya. Kan kalau kurang sedikit dia memang agak sulit Mas, karena harus masuk nih pakai tenaga sedikit. Iya iya. Ya. Yang itu ya. Gitu aja. Terus Mas, belakangnya apa lagi itu ya? Ini. Kalau ini untuk ke GAN, untuk nyuplai apa listrik ke GAN ini udah tinggal masuknya aja Mas. Kalau ini sudah ada drat-dratan nih. Oh iya. Terus apa lagi Mas Yudi mungkin? Ada lagi tuh? Grounding ya Mas Yudi? Oh iya, gimana? lupa aku. Oh iya. Belakang tuh ada ya? Lupa aku Mas ini. Itu apa Mas Yudi? Nah ini dibawakan kabel seperti ini. Ini tuh ke ground yang ini. Ya. Ditempel nih ke spray boot. Spray boot. Ya, kalau nggak pakai spray boot, ini ke yang media mau disemprot. Gitu. Ya, jadi dikasih cantolan, misal cantolannya harus besi Mas, jangan kayu. Iya. Ya. Penghantar listrik yang penting ya. Penghantar listrik. Terus ini ditempel ke itu gantungannya, misal ini gantungannya dicantol ke gantungannya. Oh gitu. Ya, biar apa namanya mengalir gitu maksudnya. Ya, berarti untuk itu istilahnya untuk groundingnya, dan nanti elektromagnetiknya nempel ke media. Betul ya. Untuk bubuknya ya, berarti. Ini pokoknya ke besi yang untuk nyemprot itu. Biar ada alirannya ya. Iya, yang penghantar. Kalau gannya Mas Yudi, coba lihat untuk bisa direview Mas Yudi. Gannya ini. Gannya seperti itu ya. Ya. Jadi itu fungsinya untuk gannya itu bisa dijelasin mungkin Mas Yudi? Bisa Mas. Lah ini kan bisa dicopot. Lah ini kalau ujung-ujung sudut-sudut itu kan susah Mas. Kalau pakai ini nggak bisa, soalnya kan mentok dia. Ya. Mentok ini, sedangkan sudutnya di sini. Nggak bisa. Ini harus dicopot. Nah, dicopot, sudut-sudutnya ditembak dulu. Ditembak, baru setelah sudut-sudut selesai semua, untuk finishingnya yang lebar-lebar pakai ini dipasang.
Oh, finishing untuk ngeratain semuanya ke media ya? Semuanya, tinggal dipasang udah gini aja mas. Nah kalau yang ini untuk yang kipas dan lain-lain ini untuk media yang lebar, macam-macam ini anunya apa naselnya. Tapi cuma yang dipakai biasanya ini aja mas. Berarti tergantung untuk kebutuhan Mas Yudi ya? Tergantung nanti juga kalau semua pembelian mesin itu kan di training ya? Iya, training. Free training sampai bisa Mas Yudi? Sampai bisa, terserah mau 1 bulan boleh, 2 minggu boleh. Ya itu terserah. Nanti sama untuk divisinya biasa training sama Mas Yudi kan? Iya. Sama kok Mas Yudi, sama Mas Nasrun? Iya, sama Nasrun. Ada di bengkel Powder Coating Solo Mas Yudi ya? Iya. Terus mungkin apa lagi tuh Mas Yudi? Udah sih Mas, cuma ini aja. Itu Mas Yudi. Kalau semama penggantian warna Mas Yudi? Oh iya, sama pembersihan. Ini penggantian warna ini tinggal dicopot aja, copot. Ini kan bisa diputer kayak toples itu. Ya. Nah. Kalau seumpama untuk masangnya nanti harus kenceng apa? Jangan kenceng. Terlalu. Gimana Mas Yudi? Harus kenceng Mas. Oh harus kenceng ya? Ya harus kenceng. Ini sudah disesuaikan ini tingginya ini. Iya iya iya. Ya kalau nggak kenceng ya nggak masalah, tapi nanti nggak habis. Oh nggak gitu. Sampai habis, cuma gitu aja. Terus untuk pembersihannya pakai apa Mas Yudi? Pakai gun, blue gun. Blue gun itu ya. Di belakang Mas Yudi mungkin ada? Oh iya, ini tinggal disemprot-semprot di selangnya ini. Selang sama mana lagi Mas Yudi? Ya sama depan. Sama depan ya? Sama wadahnya ini. Tempatnya yang untuk hoopernya ya? Iya. Baru nanti diganti warna? Baru nanti diganti warna. Baru ganti warna tinggal masukkan. Aman ya Mas Yudi? Maksudnya untuk warna-warna yang lain nggak perlu dicuci gitu enggak? Nggak perlu Mas. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Ini istimewanya yang otomotif kan itu Mas. Oh iya. Dia dibersihkan mudah karena nggak pakai selang. Nah kalau yang industri itu nggak bisa dibersihkan, harus satu warna satu selang Mas. Oh gitu. Lebih soalnya begitu. Selangnya panjang, hoopernya besar. Ya, kalau itu hooper kecil. Iya nggak mungkin selang sepanjang itu bersih, itu nggak mungkin Mas. Nanti kalau ganti warna pasti ada bercak nanti Mas. Oh gitu ya. Ya. Berarti mungkin itu aja Mas Yudi ya? Iya Mas, itu aja. Terima kasih Mas Yudi untuk reviewnya ya, sama-sama, mesin powder coating ya. Ya.